Oke, Shalom beloved semuanya, ketemu lagi dengan Linda. Kali ini saya akan membawakan tema mengenai, saya ambil dari Amos 5 ayat 4-6. Gak banyak sih, perikopnya ini gak banyak. Jalan yang menuju hidup. Tapi saya mengambil tema carilah Allah, maka kamu akan hidup. Saya bacakan firman Tuhannya di ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Oke. Sekarang ini kita tahu ya, dalam perikop ini kita harus mencari akan firman Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Nabi Amos kepada bangsa Israel. Karena Nabi Amos termasuk Nabi Allah, Nasir Allah, yang harus memberitahukan apa yang dia dengar daripada Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, dalam hal ini bangsa Israel harus mencari Tuhan, maka akan diselamatkan dari malapetaka. Dalam hal ini ya, setiap hari kita harus mencari Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia, kasih sayang, serta belas kasihan daripada Tuhan. Semua ini dapat kita lakukan hanya melalui doa, membaca firman Tuhan, ya kan? Melalui pujian penyembahan. Selain daripada itu, Amos merupakan nabi yang dapat mendengarkan suara Tuhan, dan Amos berusaha untuk memperingati bangsa Israel sebelum hal itu terjadi. Seperti itu. Kalau misalnya dalam hal ini kita terapkan, misalnya kita dalam keadaan kondisi sedang sakit dan kita sudah divonis dokter umur kita cuma sekian gitu misalnya, maka mau nggak mau kan udah nggak ada maksudnya udah nggak ada apa ya, udah kesempatan hidupnya udah sedikit gitu loh, dan dokter itu sudah memvonis misalnya 2 bulan atau 3 bulan lagi, maka kita akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, meminta belas kasihan daripada Tuhan. Seperti Hizkia kan dibilang umurnya sekian lama lagi, nggak lama lagi gitu loh, berapa hari lagi misalkan, maka dia akan mencari Tuhan, dia akan berdoa sungguh-sungguh minta mukjizat daripada Tuhan, karena dokter udah angkat tangan, udah give up. Maka satu-satunya cara ya kita hanya bisa mencari Tuhan, gak ada yang lain gitu. Jadi dalam hal ini menurut saya kita harus benar-benar struggle ya untuk mencari Tuhan itu benar-benar, kita tuh harus benar-benar intim, harus benar-benar apa ya, setiap hari kayak Tuhan itu pacar kita gitu loh, kekasih hati kita. Jadi setiap hari kita maunya ketemu, maunya chattingan terus, maunya kita WA terus, maunya deket terus, maunya ketemu terus gitu. Seperti itu, diibaratkan seperti orang yang sedang jatuh cinta. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Terus janganlah kamu mencari ke Betel, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Berseba. Kenapa Amos memberitahukan hal ini? Karena Amos ini berusaha ya untuk menyampaikan firman Tuhan, suara Allah gitu loh. Karena dosa-dosa yang dilakukan terlalu banyak oleh bangsa Israel, sehingga bangsa Israel itu mendukakan hati Tuhan dan membuat Tuhan ingin memusnahkan sebagian besar dari bangsa Israel. Dan sisa-sisa dari bangsa Israel ini diperingati oleh Amos. Dan yang dimaksud dengan jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke ini, maksudnya itu adalah satu tempat ritual di mana diadakannya oleh bangsa Israel untuk mencari Tuhan, sehingga menurut Tuhan udah kamu nggak perlu lagi kamu pergi ke Betel, kamu nggak perlu lagi pergi ke Gilgal, kamu nggak perlu lagi pergi ke Berseba. Kenapa? Karena semuanya akan lenyap gitu. Karena itu adalah tempat sekarang ini kan kita banyak melakukan ibadah offline, ya kan?
Gereja itu sebagai wadah, sebagai tempat. Sekarang ini kita nggak perlu gitu loh. Karena kenapa? Hati kita adalah bait Allahnya Tuhan gitu loh. Bait sucinya Tuhan. Jadi ya kalau kita mau menyembah Tuhan lewat manapun, lewat media offline ini, maksudnya media internet, lewat YouTube, lewat Zoom, itu bisa sekarang ini gitu loh. Kenapa? Karena keadaan sudah mulai berubah, ya kan? Dan internet sekarang ini kayak wifi itu sangat diperlukan bagi masyarakat, terutama di rumah masyarakat yang signal handphonenya belum masuk ya, belum, maksudnya nggak tembus gitu, misalnya di daerah pedalaman atau gimana. Kadang-kadang wifi itu diperlukan. Untuk kenapa? Untuk keperluan, misalnya anak sekolah sekarang kan juga pakai Zoom, ya kan? Untuk ibadah juga kita perlu menonton YouTube apa lewat Zoom, ya kan? Jadi sekarang ini tempat itu sebagai wadah, maksudnya tempat sebagai rumah Tuhan itu sekarang ini menurut saya kan karena karena COVID ini kan banyak yang ditutup, ya kan? Untuk mencegah penyebaran virus-virus dan kuman-kuman seperti itu. Dan saya ibaratkan di Amos ini seperti itu ya. Seperti kejadian lampau, tapi sekarang ini ya seperti sekarang ini, seperti yang saya ceritakan itu. Gitu. Tempat itu udah nggak diperlukan lagi. Gitu. Sehingga di dalam pesan-pesannya Amos ini dikatakan nih, Amos 5 nih ayat 15. Dikatakan, bencilah yang jahat, cintailah yang baik, tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Maksud sisa keturunan Yusuf ini adalah bangsa Israel bagian utara ya. Di Amos 9 ayat 8, sesungguhnya Tuhan Allah tuh sudah mengamat-ngamati kerajaan yang berdosa ini, maksudnya bangsa Israel gitu. Tuhan akan memusnahkannya dari muka bumi, tetapi Tuhan tidak akan memusnahkan semua keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sebelum Tuhan bertindak itu, Tuhan udah maksudnya udah banyak memperingati, udah banyak melihat, udah banyak memperhatikan tingkah laku dari bangsa Israel, dari tingkah laku dari bangsa pilihan Tuhan gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi nggak langsung hukuman tuh langsung gitu, enggak, tapi benar-benar diteliti dulu, diperhatikan dulu, diperingati dulu. Nabi-nabi yang mendengar suara Tuhan itu benar-benar datang itu dikhususkan untuk memperingati bangsa Israel. Mencari Tuhan, mencari Allah itu seperti apa gitu. Mencari Allah itu berarti apa gitu. Berarti mengusahakan yang baik, menjauhkan yang jahat, terus membawa orang ke hidup sejati. Itu terdapat di Amos 5 ayat 4-6 yang tadi saya bacakan ya. Kita harus mencari Tuhan gitu loh. Apalagi kalau kita udah divonis kan, umur kita berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, wah benar-benar itu hati kita benar-benar untuk Tuhan aja. Kita harusnya seperti itu gitu loh. Hati kita benar-benar seutuhnya, sepenuhnya untuk Tuhan saja, enggak untuk yang lain-lain lagi gitu loh. Nggak ada waktu buat yang lain-lain lagi, seperti itu gitu. Rambut saya dipotong kependekan, tapi nggak apa-apa, nanti juga panjang lagi. Kenapa? Karena kan saya tuh kalau rambut panjang dikit nggak bisanya, karena bawahnya itu ikal, jadinya keluar gitu loh. Saya nggak suka, nggak rapih gitu. Jadi saya sukanya ya udah kalau mau potong pendek aja sekalian gitu. Soalnya kalau mau panjang sekalian, kalau nanggung panjang ya waduh, nggak karu-karuan rambut saya. Bener, nggak bagus gitu. Kayak bebek. Susah, jadi mesti sering dicatok gitu. Saya males nyatok sendiri. Kalau ke salon terus kan dengan keadaan seperti ini, waduh, pengeluaran makin banyak aja ya kan. Sedangkan sekarang ini pemasukan belum ada ya buat saya. Jadi saya ini harus banyak berhemat-hemat sambil mengusahakan mencari uang. Gimana? Ya di salah satunya di konten YouTube ini. Kalau misalnya orang menghalang-halangi saya, ya biarin aja gitu loh. Biar Roh Kudus saja yang bekerja. Roh Kudus bilang di sini harus masuk di sini. Oke Tuhan, oke. Saya akan lakukan gitu loh. Saya lakukan gitu.
Saya masuk ke Facebook, oke Tuhan, saya sampai add banyak orang, kan nggak semuanya diterima, ya kan? Maksudnya setidak-tidaknya YouTube saya bisa dikenal banyak masyarakat lah, gitu. Sayang juga kan, saya sudah buat bikin konten ini dan saya sudah berdoa dan saya ada yang saya doakan, itu kan berhubungan dengan orang, nah ya nantinya akan menonton konten YouTube saya. Walaupun saya nggak tahu jangka waktunya kapan, saya nggak tahu. Tapi saya cuma mengusahakan aja, seperti itu sih. Oke, kita lanjutkan ya. Meminta petunjuk dari Allah dengan mengajukan pertanyaan. Iya kan? Kita banyak bertanya gitu sama Tuhan. Dan kita nanti juga kita dapat jawaban dari Tuhan. Seperti itu sih. Kadang langsung, kadang nggak langsung. Kadang tunggu berapa tahun, ada yang tunggu berapa bulan. Nggak tentu gitu loh. Jawaban Tuhan tuh nggak tentu, kalau menurut saya. Terus kayak gitu mencari Allah tuh, misalnya melalui abdi Allah, melalui firman-firman Tuhan, mengenai renungan-renungan firman Tuhan, ya kan? Kadang-kadang firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Kadang menyentuh hati kita, menyentuh hati orang juga. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Mencari firman Allah, baik melalui Alkitab, atau zaman lampau itu melalui perantara seorang nabi. Waktu zaman-zaman lampau, ya kan? Terus melalui apa? Mencari Allah itu melalui kehadiratnya, hadirat Allah gitu loh. Orang mencari wajah Tuhan untuk mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan. Dan kehadirat Allah kerap kali menjadi nyata melalui petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan. Kalau kita dekat intim sama Tuhan, kita tahu kok. Signal-signalnya Allah tuh kita pasti tahu. Kenapa? Karena kita tuh udah tahu, kita udah mengenal. Bukan dari kata orang, tapi kita mengenal Tuhan itu secara pribadi. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau kita kenal Allah secara pribadi, maka kita akan tahu seluk-beluknya Allah. Kita tahu kurang lebih setidak-tidaknya sedikit-sedikit kita tahu gitu loh. Apa maunya Tuhan, apa yang disukai Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan signal Tuhan tuh buat kita tuh apa? Ada. Kadang melalui orang yang tidak kita kenal pun bisa gitu. Benar, bisa gitu loh. Pokoknya pas dia ngomong kayaknya di hati kita beda gitu loh, beda gitu loh. Jadi kita ada apa ya, ada kepekaan ya, menurut saya ada kepekaan pribadi kita dengan Tuhan gitu loh. Ini sebenarnya berita dari Tuhan, ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Seperti itu sih menurut saya. Oke, kita lanjutkan. Di dalam perjanjian lama, mencari Allah biasanya melalui perbuatan agama yang didasari, ya kan? Perbuatan agama itu melalui apa? Melalui hamba-hamba Tuhan, melalui hakim-hakim, melalui nasir Tuhan, ya kan? Melalui nabi yang Tuhan tunjuk sebagai pengganti, misalnya dari Elia ke Elisa, ya kan? Walaupun dari Elisa akhirnya nggak ada lagi yang nerusin. Sebenarnya Tuhan tuh pasti akan menunjuk gitu loh. Orang yang benar-benar yang menurut Tuhan tuh hatinya berkenan di hadapan Dia. Walaupun kita nggak benar 100% ya, tapi Tuhan bisa tunjuk gitu. Orang yang benar-benar yang mempunyai kapasitas yang menurut Tuhan, hatinya benar-benar bisa Tuhan ubah gitu loh. Jadi kalau kita mau dipakai sama Tuhan, walaupun misalnya kita menyerahkan diri gitu kepada Tuhan, pertama kita harus menyerahkan hati kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Menurut saya sih seperti itu ya. Nggak mudah. Karena di proses Tuhan itu tuh nggak mudah menurut saya. Kita bisa gitu dipakai Tuhan, walaupun misalnya karena keinginan kita pribadi bisa kok. Kenapa? Kita banyak aja baca firman Tuhan, kita banyak pikiran kita dibukakan gitu loh, melalui misalnya mengenai baca banyak buku atau banyak firman Tuhan, kita banyak menggali firman Tuhan. Terus terang kalau misalnya mengenai buku-buku yang tidak maksudnya nggak langsung berhubungan dengan firman Tuhan, biasanya saya cuma sepintas aja ya, saya nggak terlalu mendalami gitu. Saya seperti itu gitu loh. Kalau mengenai firman Tuhan, saya agak lebih mendengarkan, lebih memperhatikan seperti itu. Karena menurut saya kadang penting gitu loh. Oh iya, ini bagus juga ya buat konten YouTube gitu.
Kayak Amos 5 ayat 4-6 ini sudah ada yang membacakan, tapi saya nggak versinya saya rubah gitu loh. Saya nggak mengikutinya 100%. Cuman saya ayatnya doang yang saya kutip. Oh, kurang lebih ayat ini. Oh, kayaknya ayat ini menarik ya untuk saya bacakan, untuk saya gali untuk perenungan firman Tuhan. Ya saya ambil gitu. Itu aja sih. Tapi kalau isi-isi dalamnya sih beda gitu, karena apa rema yang saya dapat dengan rema yang dia dapat tuh beda. Setiap orang bisa mendapatkan rema yang beda-beda gitu ya kan. Kapasitasnya yang Tuhan berikan tuh beda-beda seperti itu. Pada perjanjian baru, mencari Allah itu berarti mencari kerajaan Allah. Jangan mencari ke Betel, ke Gilgal atau ke Beersheba, karena di situ tuh tempat-tempat ritual ibadah waktu bangsa Israel Utara ya mencari Tuhan. Sedang tempat itu sudah tidak diperlukan lagi karena sudah mengalami kehancuran. Maksudnya Nabi Amos ini sudah bernubuat akan terjadi kehancuran di tempat-tempat ini gitu loh. Berarti kan bukan tempat itu aja kan? Seluruh bagian tempat bangsa Israel juga akan dihancurkan oleh musuh di sekitarnya. Ya kan? Dalam gambaran ini melukiskan bahwa bangsa Israel itu tidak mau mencari Allah gitu loh, dan kehendaknya, sehingga mengalami kehancuran sebagai upah mereka. Pada waktu lampau itu kehancuran itu terjadi secara cepat ya, nggak seperti sekarang ya. Tuhan memperingatkan, tapi kan nggak secara instan gitu loh. Tuhan tuh sekarang ini zaman anugerah, banyak memberikan kesetiaannya, kesabarannya, menunggu kalau kita banyak bertobat. Pintu-pintu pertobatan sudah dibuka. Tinggal respon dari kitanya doang. Kita mau terima pertobatan itu apa enggak? Nanti pada saat pintu ditutup udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa lagi kalau kita mau bertobat juga. Makanya sekarang ini zaman benar-benar zaman anugerah gitu loh. Udah benar-benar detik-detik terakhir gitu loh. Kita harus banyak mengalami perubahan di dalam Tuhan. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Enggak zamannya lagi kita main-main gitu loh. Enggak zamannya lagi, karena Tuhan ada bicara dengan saya ya. Waktu respons saya, ya Tuhan, saya bilang waktu itu saya akan menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Itu nasar saya ya kan. Walaupun waktu itu sih tahun 2014 saya ngomong, 2015 Tuhan suruh saya kuliah lagi. Tapi waktu itu saya merasa begini loh, rumah Tuhan itu benar-benar rumah Tuhan gitu loh. Nggak ada menyimpang ke kiri ke kanan. Kadang-kadang kalau kita menyimpang, kalau menurut saya seharusnya sih nggak perlu ya. Kenapa? Walaupun orang nggak ngomong, orang nggak ini, tapi mata batin saya, bukan mata bener rohani saya, mata batin saya itu bisa lihat gitu. Kehidupan orang tuh seperti apa? Seperti itu sih. Akhirnya saya banyak dikecewakan, akhirnya saya mundur. Sebenarnya seperti itu karena saya mundurnya. Cuman ya akhirnya belakangan ini Tuhan didik saya untuk lebih banyak jangan pedulikan kiri kanan, jangan melihat dari seseorangnya. Kita harus fokusnya sama Tuhan aja gitu, karena nggak ada orang yang perfect gitu loh. Motivasi setiap orang kan beda-beda ya kan, setiap orang motivasinya beda-beda lah gitu. Jadi saya berusaha untuk banyak, ya udah fokusnya sama Tuhan aja lah. Soal mereka mau gimana ya saya sudah ngomong. Cuman kalau memangnya mereka terima ya syukur, puji Tuhan. Kalau mereka nggak terima, mereka banyak ngerjain saya. Atau nanti kan mereka berhubungannya dengan Tuhan ya kan. Saya maksudnya sudah membicarakan, sudah ada yang saya ngomongin di Facebook lah, di WA lah. Tapi kalau saya disakitin kan nanti urusannya sama Tuhan ya kan. Saya berusaha, maksud saya gini loh, saya juga hidupnya nggak benar banget. Cuman saya berusaha untuk hidup benar-benar apa yang Tuhan mau sebenarnya gitu. Walaupun saya udah struggle gitu, saya udah berusaha
Tuhan saya nggak mau gitu loh, saya orangnya keras kepala, terus terang aja jujur saya orangnya keras kepala, nggak mau Tuhan, repot ngurusin urusan orang, saya ngomong gitu, urusan saya aja banyak, saya bilang gitu. Kenapa diantara 1.000.000 umat saya yang harus dipilih? Kadang saya ngomong gitu, saya pernah ngomong di sebuah gereja, saya ngomong di depan orang banyak, kenapa saya harus dipilih di antara 1.000.000 umat? Kenapa nggak pilih benar-benar yang memang dia mau gitu loh? Kenapa harus saya? Saya pernah mempertanyakan itu, dan sampai sekarang pun saya tidak tahu jawabannya. Tapi nanti suatu saat Tuhan akan kasih tahu jawabannya yang sebenar-benarnya, ya kan? Seperti itu gitu loh. Walaupun kedepannya saya udah ninggalin semua dengan COVID ini, sebelum COVID pun saya udah tinggalin kok. Saya udah komitmen. Saya bilang saya akan ikut Tuhan, saya akan kuliah, saya akan berusaha sampai lulus ya. Kalau keuangan saya cukup, saya akan sampai lulus gitu loh. Mudah-mudahan sih sampai lulus gitu loh. Karena kenapa saya capek kalau harus ngulang lagi gitu. Karena menurut saya ini udah waktunya, saya udah nggak bisa main-main lagi, saya juga udah nggak bisa menghindar lagi dari Tuhan. Karena kata Tuhan waktunya udah semakin singkat. Jadi saya harus menggunakan waktu ini untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Itu aja sih yang saya dapat ya. Kalau mengenai masalah-masalah yang lain-lainnya, ya saya berusaha begini ya. Mereka nggak peduli gitu loh. Mereka nggak peduli sama saya, cuekin saya. Sekarang saya nggak apa-apa. Saya juga nggak peduli gitu loh. Saya nggak peduli gitu loh. Mungkin ya karena ada yang anggapan kalau misalnya konten YouTube ini berhasil, saya belum tentu melanjutkan kuliah. Tapi menurut saya sih, saya capek kalau harus, misalnya saya mundur, saya nanti dipanggil Tuhan lagi harus kuliah lagi, capek. Menurut saya ya udah, sekarang ini saya terjang aja terus gitu loh. Jadi menurut saya ketakutan mereka itu saya mengerti gitu loh. Ketakutan mereka itu saya mengerti gitu. Mereka takut misalnya saya nggak melanjutkan kuliah lagi atau gimana. Sebenarnya kalau saya nggak melanjutkan kuliah ini ya karena biaya, itu aja sih. Kalau mengenai konten ini berhasil apa tidak, kalau menurut saya tidak masalah ya. Tidak masalah gitu. Karena saya udah ngambil keputusan saya akan tetap kuliah gitu. Seperti itu sih. Cuman karena mungkin nantinya karena faktor biaya gitu. Itu aja sih. Karena kan pemasukan lagi nggak ada, ya kan, lagi kosong. Kosan saya lagi sepi, tapi menurut saya nanti kedepannya sih akan maju. Kenapa? Di sekitar saya udah ada bangunan yang sedang dibangun. Berarti kan kayak ada bangunan yang akan dibangun 60 lantai, ya kan? Fondasinya, bangunannya udah 60 lantai. Saya lihat sih udah. Cuman lagi finishing bagian-bagian dalamnya dan kaca-kaca luarnya gitu. Kan nanti kalau itu jadi juga kan menyerap tenaga kerja banyak, cukup banyak, dan kosan saya bisa penuh lagi gitu loh. Bookingnya aja ada ada 3. Tadinya kan saya kerjasama sama satu perusahaan ya kan, tapi perusahaan itu ternyata banyak mengganti sejak COVID ini, ya banyak perjanjiannya nggak sesuai lah. Terus ada perusahaan kedua mau ngajak kerjasama, saya udah nggak mau. Perusahaan ketiga mau ngajak kerjasama 5 tahun, saya nggak mau. Saya bilang mulai sekarang saya akan mengelola semuanya sendiri, ya kan? Mereka mau ngerjain seperti apa, pakai mantra seperti apa, tinggal saya doakan aja kok. Nggak perlu manggil orang pintar, nggak perlu manggil dukun. Saya doakan aja sendiri di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya musnah semuanya. Kenapa? Kemarin malam saya habis pulang, saya tuh masih ada waktu, malam itu udah jam 10-an, saya beres-beresin sayur-sayuran, akhirnya saya kerjain di bawah gitu loh. Tapi kuping saya ini denger di atas nih kayak ada aktivitas aneh gitu loh. Menurut saya ini nggak wajar karena di atas kan kosong. Saya bilang ya udah besok deh, hari ini nih saya sekalian bikin konten YouTube, jadi saya beresin, bener ada sesuatu, mantra lagi. Pasti ini saya kelolosan waktu siang. Kalau menurut saya kelolosan lagi siang nih. Mungkin suami saya pergi, dia nggak ngomong, dia main tutup pintu aja, akhirnya ada yang masuk. Menurut saya nggak boleh, bener-bener nggak boleh melengah kita ini. Dalam rumah ini saya nggak boleh lengah sama sekali gitu. Mereka masuk,
naruh-naruh mantra, berarti kan mereka nafsu sama rumah kebun kacang, ya kan? Bukan rumah saya aja sih, semua rumah. Kadang-kadang rumah yang nggak pakai CCTV pun, misalnya dia kosannya harganya murah gitu, hilang. Entah duit hilang, handphone hilang. Ya semua kunci kamar mereka punya kok. Mafia tanah emang nggak punya kunci setiap kamar. Kunci saya aja kemarin dirubah semua kan, bukan kunci saya yang asli kan. Udah saya taruh kan di konten YouTube ini. Jadi mereka akan mengerjakan 1001 cara gitu loh untuk mendapatkan rumah daerah kebun kacang ini. Karena kenapa lokasinya ini strategis Jakarta Pusat, ya kan, deket Tamrin. Ya kan, tanah di sini kan cukup lumayan mahal. Tapi mereka maunya murah. Mereka mau untung mereka tuh segunung. Ya buat apa dijual? Kemarin aja ada yang ngomong sama saya. Orang ini saya kenal, cuman saya nggak kenal-kenal banget. Dia WA ke saya gitu loh. Saya tahu inti pembicaraannya. Saya juga ngomong nih di konten YouTube ini. Saya tidak akan menjual rumah ini. Gitu. Saya juga tidak akan kerjasama dengan siapapun. Kenapa? Kapok. Ya kan? Kerjasama 2 tahun aja begitu. Hasilnya nggak beres. Saya nggak mau, apalagi yang mau kerjasama nafsu banget 5 tahun. Udah gitu mau bikin semahal-mahalnya. Ya untuk sekarang ini sih nggak jalan ya. Cuman kalau memangnya itu gedung jadi, yang 60 lantai itu jadi, mungkin tahun depan apa 2 tahun depan apa akhir tahun depan apa tahun depannya lagi. Kan sekarang 2020, 2021 akhir, enggak 2022 jadi gitu. Dan itu ada beberapa tenaga asing kan, karena perkantorannya, mallnya banyak diambil sama orang Singapura apa sama orang apa. Karena kan tanahnya tanah seseorang orang Indonesia, tapi gedungnya itu kan kerjasama sama orang luar, ya kan? Mereka mau bikin tempat saya ini dengan jumlah uang yang lumayan gede gitu. Tapi saya nggak mau lah kerjasama begitu sama orang, kapok saya. Mendingan saya kelola sendiri, saya kerjain sendiri gitu loh. Walaupun handphone saya ini ternyata kemarin dipinjam sama teman. Oke, beloved, kan dalam hal ini kan kemarin ini mereka yang ngajak kerjasama itu kan banyak, bukan banyak sih, sampai hari ini tuh ada tiga perusahaan. Tapi saya sudah tidak mau kerjasama dengan siapapun, kapok. Mengenai pembayaran ya, pertama mengenai pembayaran mereka lama, kedua mengenai kerjasama sudah ada hitam atas putih mereka bisa ganti. Ya maklum deh mungkin karena COVID, tapi dari sini saya mengambil pelajaran, saya tidak mau kerjasama dengan siapapun. Mendingan saya kelola sendiri, uangnya juga saya ambil sendiri, ya kan? Daripada kerjasama begitu, saya merasa saya seperti pengemis minta uang sama orang. Jadi saya nggak mau. Lebih baik saya ngerjain sendiri. Kalau mereka mau kos, mereka datang, mereka bayar dulu. Gitu. Kalau mereka nggak punya uang, ya mereka silakan cari tempat kos yang lebih murah. Itu aja sih. Saya udah nggak mau seperti itu lagi lah. Saya sudah mencoba dan menurut saya tidak bijaksana buat saya untuk kerjasama dengan orang lain. Walaupun kemungkinan yang ketiga kemarin itu nama PT-nya ya berhubungan dengan baju yang hijau-hijau itu, mereka mau kerjasama 5 tahun katanya, tapi saya nggak mau ya. Ikat 5 tahun itu perkembangan tuh cepat di sini gitu. Setahun 2 tahun lagi juga beda perkembangannya di sini gitu loh. Jadi buat saya lebih baik saya bertahan gitu, di sini gitu loh. Udah kepalang tanggung, saya juga dikerjain ini juga udah banyak, keluarga saya juga dikerjain udah banyak, keluarga di sini juga dikerjain udah banyak. Cuman kan mereka kan banyak yang tidak mengetahui, ya kan. Cuman ya kita jaga-jaga diri aja, kita mawas diri aja, itu aja sih pesan saya sih menurut saya. Jadi apa ya? Memang tanah di sini sebenarnya mahal, kebun kacang itu mahal. Cuman mereka tuh mengerjain pakai sesuatu yang tidak kelihatan dan mungkin menurut mereka itu tidak banyak yang mengetahui. Tapi kalau buat saya, semua barang begitu ketahuan. Kenapa? Isian di luar juga sama kok. Sebenarnya hampir-hampir mirip gitu. Jadi kalau menurut saya sih, hal itu gampang diketahui. Buat saya ya, masuk ke dalam badan aja saya tahu tinggal diberesin aja kok, semuanya dengan doa aja kok sama Tuhan Yesus. Nggak
nggak ada cara lain. Jadi maksudnya dengan masalah saya yang seperti ini, saya setidak-tidaknya lebih dekat sama Tuhan. Gitu. Saya melihat cara Tuhan menolong saya tuh seperti apa. Itu aja sih menurut saya. Cara Allah tuh menolong saya tuh seperti apa. Itu yang saya lihat. Sehingga membuat saya yakin sama, ya saya mesti dekat sama Tuhan. Saya harus mengikuti semua rencana Tuhan dalam hidup saya. Nanti Tuhan akan gantikan semuanya. Percaya. Semua ini cuma ujian. Ujian cuma membuat saya itu lebih mengerti siapa Tuhan. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Tuhan pakai dengan orang-orang ya seperti mafia tanah ini gitu loh. Supaya saya lebih mengerti rencana Tuhan tuh dalam hidup saya itu seperti apa gitu loh. Karena kan saya menghadapinya barang-barang seperti ini ya kan. Barang-barang abstrak yang tidak kelihatan. Kalau menurut saya sih saya tahu gitu loh. Karena kan dari kecil memang mata batin saya beda. Bukan mata rohani ya, mata batin ya menurut saya. Mata batin saya itu beda gitu. Beda dengan orang biasa. Yang padahal dulu saya selalu tolak. Tapi ya malah sekarang kayak pisau, makin diasah makin tajam, seperti itu sih. Sebenarnya sih saya tidak ingin mengasah. Cuman ya akhirnya jadi terasah dengan sendirinya. Karena kenapa? Karena saya tuh orangnya tipenya begini. Saya tuh orangnya kalau ditekan sama orang tuh saya harus seperti bola bekel. Saya harus bisa lebih tinggi. Saya harus bisa terbang lebih tinggi gitu. Jadi kalau orang nekan saya akan membal lebih tinggi. Seperti itu sih. Kalau menurut saya. Kenapa? Karena buat saya itu semua harus ada perjuangan. Hidup ini harus ada perjuangan. Jangan mudah menyerah. Dalam hal apapun jangan mudah menyerah. Kalau menurut saya seperti itu ya. Saya aja tidak mudah menyerah dalam hal ini. Seperti itu. Oke, para beloved semuanya, kita berdoa ya kali ini. Sebenarnya saya udah bikin tapi terhapus separuh. Jadi saya bikin ulang. Ya Allah ya Tuhanku, bantulah hamba untuk mendoakan apa yang Engkau inginkan hamba doakan ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku, hamba taruh semua para beloved semuanya yang menonton konten YouTube hamba Tuhan Yesus. Berkatilah kehidupan mereka, berkatilah semua usaha mereka ya Tuhan. Apa yang mereka rencanakan selama ini ya Tuhan, hamba taruh di salib Yesus. Dan hamba percaya ada kuasa Allah, ada rencana Allah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan hamba percaya ya Allah ya Tuhanku, hamba berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang pada saat ini serba kekurangan Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan hamba percaya ya Allah ya Tuhanku, ada turut serta Allah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan bantulah ya Tuhan para ibu-ibu, para gadis-gadis, para beloved yang menonton YouTube hamba ya Tuhan. Berilah ya Tuhan agar mereka semua bijaksana dalam mengelola keuangan mereka. Berilah mereka lebih peka kepadamu Tuhan Yesus. Terkadang mereka ingin membuat konten YouTube ini. Percaya Bu, para beloved semuanya. Kamu bisa. Asal kamu nonton YouTube aja, nonton YouTube. Kamu jadi dapat ide, dapat mengeluarkan ide yang ada dalam hati kamu. Kamu ingin bikin mengenai pengalaman hidup kamu, ya silakan. Kamu bisa memberikan pengalaman hidupmu sebagai kesaksian kalau kamu benar-benar dikuatkan oleh Tuhan. Banyak Allah yang banyak kesaksianmu yang akan menguatkan banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang telah Engkau berikan dalam kehidupan ini. Karena Engkau satunya-satunya Allah dalam kehidupan kami Bapa. Engkau satu-satunya penopang kehidupan kami, pelindung kehidupan kami Tuhan Yesus. Dalam naungan-Mu Bapa, kami dapat hidup. Kami dapat perlindungan yang sempurna daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jangan lupa para beloved, like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Shalom. Terima kasih untuk semuanya.